Desa Kramat, sebuah desa kecil yang terpencil dan terisolasi dari dunia luar, kepercayaan akan hal-hal mistis sangat kuat. Warga desa ini masih hidup dalam kesederhanaan, sebagian besar bekerja sebagai petani, namun kehidupan mereka penuh dengan batasan ekonomi. Karena desa ini diapit oleh hutan-hutan lebat, jarang ada orang luar yang berkunjung atau berminat berbisnis dengan penduduk lokal. Di desa ini tinggal Pak Santo, seorang kepala keluarga yang hidupnya penuh perjuangan. Setiap hari ia bekerja keras di ladang, namun hasil panennya sering kali buruk. Ladangnya sering gagal panen, dan kebutuhan hidup keluarganya pun semakin sulit dipenuhi. Pak Santo sering merasa iri melihat tetangga yang hidup lebih berkecukupan, terutama seorang warga bernama Pak Hadi, seorang pemilik ladang luas dan ternak yang banyak. Pak Santo mulai penasaran dari mana Pak Hadi memperoleh kekayaannya. Suatu hari, Pak Santo mendengar percakapan antara dua warga yang membicarakan bahwa Pak Hadi konon memiliki pesugihan. Menurut cerita mereka, Pak Hadi sudah lama melakukan ritual pesugihan yang melibatkan tali pocong. Meski takut, Pak Santo merasa iri dan tergoda dengan ide tersebut. Keluarganya yang terus-menerus hidup susah membuatnya semakin ingin mencari cara untuk hidup lebih baik. Suatu malam, Pak Santo mendatangi Pak Hadi dan mencoba memancing informasi. Dengan penuh tipu muslihat, Pak Santo mengaku tertarik dengan kisah pesugihan dan meminta saran. Pak Hadi, yang tidak nyaman membicarakan rahasia gelapnya, menolak memberitahu apapun pada Pak Santo. Namun, ia memperingatkan bahwa pesugihan itu sangat berbahaya dan siapapun yang terlibat bisa membayar harga yang mengerikan. Walaupun peringatan Pak Hadi menggentarkan hati, keinginan Pak Santo untuk memiliki kekayaan semakin menguat. Dengan tekad kuat, ia memutuskan menemui seorang dukun sakti yang tinggal di ujung desa bernama Mbah Lurah. Mbah Lurah adalah sosok dukun misterius yang dikenal bisa memberikan jalan bagi orang yang ingin cepat kaya melalui ritual gaib. Pak Santo pun menemui Mbah Lurah dengan perasaan yang bercampur antara takut dan penasaran. Rumah Mbah Lurah terletak jauh dari permukiman warga, di dekat batas hutan yang dianggap angker oleh warga desa. Ketika Pak Santo tiba, suasana di sekitar rumah itu sangat sunyi, hanya terdengar suara burung malam dan suara angin yang mengerikan. Setelah mengetuk pintu, Mbah Lurah muncul dengan tatapan tajam yang menusuk. Ia langsung tahu maksud kedatangan Pak Santo. Tanpa banyak bicara, Mbah Lurah menanyakan pertanyaan yang membuat Pak Santo merinding. Apakah kamu sudah siap menanggung segala risikonya? Pak Santo ragu, namun ia menjawab dengan suara bergetar. Iya Mbah, saya ingin kaya. Saya ingin kehidupan saya berubah. Mbah Lurah mulai menjelaskan bahwa pesugihan tali pocong adalah salah satu ritual gaib yang paling kuat, tetapi juga salah satu yang paling berbahaya. Ia mengatakan, Pak Santo harus mengambil tali dari pocong yang baru saja dikubur di malam tertentu. Tali tersebut kemudian harus disimpan di rumah sebagai penjaga harta dan sumber kekayaan. Namun, untuk menjaga kekayaan ini, Pak Santo akan mendapat gangguan dari sosok arwah pocong tersebut. Ada harga yang harus kau bayar, nak, kata Mbah Lurah dengan suara serak. Kamu harus siap kehilangan yang paling berharga, atau kau sendiri akan terjebak selamanya di dunia mereka. Meski peringatan itu membuatnya ketakutan, Pak Santo merasa sudah bulat dalam keputusannya. Ia sepakat untuk melakukan ritual itu, bahkan jika harus menghadapi risiko yang sangat besar. Di malam yang ditentukan, Pak Santo mempersiapkan diri dengan membawa sesajen seperti yang diperintahkan Mbah Lurah. Kembang 7 rupa, dupa, dan sebilah pisau kecil.
Ia mengenakan pakaian serba hitam untuk tidak menarik perhatian arwah. Setibanya di pemakaman, malam itu begitu mencekam. Udara dingin dan kabut tipis menutupi sebagian makam. Pak Santo mendekati makam seorang warga yang baru saja meninggal 2 hari sebelumnya. Dengan tangan gemetar, ia mulai menggali makam tersebut, merasa setiap detik yang berlalu seolah sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setelah menggali cukup dalam, Pak Santo melihat sosok pocong yang masih terbungkus kain kafan. Tangannya bergetar saat ia mulai memotong tali pocong yang terikat di sekitar tubuh mayat itu. Di saat itulah, ia mendengar bisikan lembut namun mengancam. Ambil dan kau harus siap dengan konsekuensinya. Namun, Pak Santo mengabaikannya dan terus memotong tali pocong tersebut. Selesai memotong tali, Pak Santo merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan hitam di antara pepohonan, seolah sosok pocong itu berdiri mengawasinya dari kejauhan. Tanpa pikir panjang, Pak Santo berlari pulang dengan tali pocong tersebut. Setelah membawa pulang tali pocong itu, kehidupan Pak Santo berubah drastis. Bisnis kecil-kecilannya yang semula biasa-biasa saja tiba-tiba berkembang pesat. Banyak warga desa yang datang membeli dagangannya, dan uang pun mengalir tanpa henti. Dalam beberapa bulan, Pak Santo berhasil membangun rumah baru dan mulai hidup dengan mewah. Ia bahkan membeli sawah dan ladang baru. Namun, di balik kemewahan itu, keluarganya mulai merasakan hal-hal aneh. Setiap malam, mereka mendengar suara langkah kaki dari arah gudang tempat Pak Santo menyimpan tali pocong itu. Bau busuk yang menyengat sering muncul tiba-tiba di malam hari, dan suara bisikan aneh terdengar di seluruh rumah. Anak-anak Pak Santo mulai mengalami gangguan, sering terbangun tengah malam dan berteriak ketakutan. Mereka mengaku melihat sosok bayangan di kamar, dan terkadang sosok itu berdiri di depan pintu kamar dengan wajah tertutup kain kafan. Istri Pak Santo, Bu Sari, juga mulai dihantui oleh mimpi-mimpi buruk tentang sosok pocong yang selalu memelototi dan memperingatkannya untuk berhenti. Pak Santo yang mulai terganggu dengan gangguan ini, mencoba menenangkan keluarganya. Ia berjanji bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja, tetapi diam-diam ia sendiri mulai merasakan ketakutan yang mencekam. Semakin hari, teror di rumah Pak Santo semakin sering terjadi. Sosok pocong tersebut muncul lebih jelas dan seringkali berada di sudut-sudut rumah, memandang mereka dengan tatapan penuh kebencian. Pak Santo mulai kehilangan akal sehatnya. Ia merasa seperti dihantui oleh bayang-bayang dari malam kelam di pemakaman itu. Pak Santo juga menyadari bahwa arwah tersebut meminta balasan. Setiap kali ia mendekati gudang tempat tali pocong disimpan, ia mendengar suara-suara mengancam yang mengatakan bahwa keluarganya akan menjadi tumbal jika ia tidak segera mengembalikan tali tersebut. Dalam keputusasaan, Pak Santo akhirnya mendatangi Mbah Lurah dan meminta bantuan untuk menghentikan gangguan tersebut. Namun, Mbah Lurah hanya tertawa dan mengatakan bahwa Pak Santo sudah membuat perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Satu-satunya cara adalah mengembalikan tali itu ke tempat asalnya dan menjalani ritual penebusan dosa. Namun risiko yang harus ia tanggung bisa lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Pada malam terakhir, Pak Santo mengadakan ritual pengembalian tali pocong dengan bantuan seorang kiai yang ia panggil dari desa seberang. Kiai tersebut memberi peringatan bahwa ritual ini sangat berbahaya dan bisa merenggut nyawa siapa saja yang terlibat. Ritual pengembalian tali pocong berlangsung di tengah malam,
ketika suasana desa begitu sepi dan mencekam. Kiai tersebut menyalakan kembang 7 rupa di sekitar tali pocong, lalu mulai membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno, berharap arwah yang marah itu bisa tenang dan kembali ke tempatnya. Namun, saat ritual berlangsung, angin tiba-tiba bertiup kencang seolah menandakan ketidaksukaan arwah tersebut. Terdengar suara-suara aneh dari segala arah, seperti tawa kecil yang melengking, suara tangisan, dan bisikan yang mengancam. Pak Santo yang awalnya berusaha tegar, kini mulai merasa ketakutan. Tubuhnya gemetar, dan matanya tak bisa lepas dari tali pocong itu. Sekilas ia melihat bayangan arwah pocong itu berdiri di dekat pintu gudang, memandangnya dengan tatapan penuh kebencian. Wajahnya pucat dengan mata yang kosong, dan mulutnya menyeringai seperti mengejek. Di tengah-tengah ritual, kiai itu tiba-tiba berhenti, matanya menatap Pak Santo dengan serius. "Kamu harus mengaku di hadapan arwah ini," katanya dengan suara rendah namun tegas. "Akui semua kesalahanmu, mintalah maaf, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi." Pak Santo pun berlutut dan mulai menangis, mengakui dosa-dosanya dan keserakahannya. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Maafkan aku hanya ingin keluargaku hidup lebih baik. Aku tidak tahu bahwa semua ini akan berakhir seperti ini. Tolong lepaskan kami dari kutukan ini." Suasana menjadi hening sejenak setelah permintaan maaf Pak Santo. Namun, tiba-tiba pocong itu berteriak keras, membuat Pak Santo dan sang kiai kaget. Sosok pocong itu perlahan mendekati mereka, seakan-akan tidak akan melepaskan Pak Santo begitu saja. Dalam ketakutan yang semakin menjadi-jadi, kiai itu cepat-cepat menyelesaikan ritual dan berusaha untuk menenangkan arwah tersebut dengan doa-doa penutup. Namun, ketika ritual hampir selesai, suara bisikan itu semakin keras dan memenuhi seluruh ruangan. Pak Santo merasa ada tangan tak terlihat yang mencengkeramnya erat, membuat napasnya tersengal-sengal. Sosok pocong itu tiba-tiba menghilang, namun Pak Santo merasa tubuhnya semakin lemas, seolah-olah energi hidupnya tersedot keluar. Kiai tersebut melihat kondisi Pak Santo yang semakin memburuk. Ia berusaha menolong dengan memberikan doa-doa terakhir, tetapi tampaknya sudah terlambat. Sebelum pingsan, Pak Santo mendengar suara arwah tersebut berbisik satu kali lagi di telinganya. "Kekayaanmu adalah milikku. Kamu akan membayar selamanya." Keesokan paginya, warga desa menemukan Pak Santo tergeletak tidak bernyawa di depan gudang tempat ia menyimpan tali pocong tersebut. Tubuhnya pucat dan dingin, dengan wajah yang menunjukkan ketakutan yang mendalam. Banyak warga yang berbisik bahwa arwah pocong itu akhirnya menuntut nyawa Pak Santo sebagai balasan atas keserakahannya. Setelah kematian Pak Santo, keluarga yang ditinggalkannya pindah dari desa itu, tidak sanggup lagi menahan beban kutukan dan rasa takut yang terus menghantui mereka. Bu Sari dan anak-anaknya mencoba memulai hidup baru di tempat yang jauh. Tetapi kenangan akan kejadian mengerikan itu terus membayangi mereka. Mereka yang masih tinggal di desa Keramat percaya bahwa arwah Pak Santo kini bergentayangan di sekitar desa, menjadi penunggu yang baru di desa yang penuh misteri ini. Sejak kejadian itu, warga desa tidak ada lagi yang berani melakukan pesugihan, terutama pesugihan tali pocong, karena tahu bahwa kekayaan yang didapat dengan cara tersebut memiliki harga yang sangat mengerikan. Cerita ini memberikan pelajaran bahwa keserakahan dan ambisi yang berlebihan hanya akan membawa kehancuran. Jalan pintas untuk meraih kekayaan tanpa kerja keras tidak pernah berakhir baik,
dan kekuatan gaib yang terlibat hanya akan meminta balasan yang lebih besar. Pesugihan tali pocong adalah contoh bagaimana harta dunia bisa membawa kutukan yang mengerikan.